Menika Bapak. Jadi yang ingin saya tanyakan ya, pertama ini Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, ngaten Bapak? Eh, Begini Bu Eni, Nggih. menurut yang saya ketahui Nggih. bahwa dilema etika itu Nggih. biasanya apabila kedua masalah itu benar secara moral, Nggih. tetapi keduanya saling bertentangan. Nggih. Sedangkan bujukan moral itu keduanya benar, yang satu benar, Nggih. yang satu salah. Mungkin ada beberapa contoh yang mungkin bisa dikemukakan, misalnya kalau dilema etika itu misalkan ada guru yang sering terlambat Nggih. karena mungkin mempunyai alasan yang disampaikan bahwa ternyata ketika terlambat beberapa kali tersebut anaknya ternyata sakit. Ngaten ya Bapak. Ya, kemudian yang satunya mungkin teman guru yang lain merasa iri karena temannya selalu datang terlambat. Itu biasanya yang menurut saya dikatakan dilema etika. Oh iya, yang biasanya muncul permasalahan seperti itu ngaten ya Pak. Kemudian kalau Nggih. bujukan moral biasanya mungkin ada permasalahan, misalkan ada salah satu pendidik atau tenaga kependidikan ternyata punya kebiasaan suka mengambil tanpa sepengetahuannya teman-teman yang lain. Itu akhirnya akan menimbulkan masalah. Demikian menurut pendapat saya. Nggih. Lajeng selama ini bagaimana Bapak panjenengan dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ngaten? Ya, terima kasih Bu Eni. Untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya akan berusaha mengambil kebijakan, mengambil keputusan yang bijak, Nggih. di mana saya akan mengambil fakta-fakta yang terjadi dulu, kemudian mencari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian menganalisa permasalahan tersebut yang pada tujuan akhirnya untuk mencari solusi yang terbaik dan kemudian bisa diambil keputusan yang terbaik. Oh ngaten ya Bapak. Nggih. Nggih. Lajeng yang ketiga Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini Bapak? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini tentu saja dengan mencari informasi yang sebanyak-banyaknya dari sumber yang dari berbagai sumber, apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian setelah itu akan mencari juga informasi siapa saja yang terlibat di dalamnya untuk menggali, yang pada gilirannya dianalisa, kami analisa masalah tersebut, baru kita ambil keputusan untuk penyelesaian masalahnya, seperti itu. Oke. Lajeng yang keempat, hal-hal apa saja Bapak yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, menurut saya yang efektif yaitu dengan menelaah siapa saja yang terlibat di dalam masalah itu, kemudian memahami permasalahannya apa saja, permasalahan yang sebenarnya, akar permasalahannya yang sifatnya mungkin ada hal yang mendesak atau menjadi prioritas untuk segera diselesaikan, apa hal tersebut masih bisa ditunda gitu, seperti itu. Okay. Lajeng hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan panjenengan dalam proses pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bapak? Biasanya tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu masalah tersebut sama-sama benar, sehingga saya harus
bijak, harus pandai-pandai dalam mengambil keputusan, dan perlu partisipasi atau bantuan dari beberapa pihak untuk membantu bersama-sama agar dapat diambil keputusan yang terbaik. Ya, bekerja sama dengan berbagai Ya, pihak ngoten ya ya. Bapak nggih. Lajeng yang selanjutnya, apakah panjenengan memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Bapak? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang panjenengan jalankan ngoten? Kalau jadwal tertentu tidak ada, Nggih. tetapi ada tata kala untuk menganalisa, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan dengan berbagai pihak, di mana itu sifatnya luwes sesuai dengan permasalahan yang muncul dan yang terjadi, sehingga nanti yang perlu segera diselesaikan juga bisa diselesaikan sesuai situasi dan kondisinya. Ngoten ya Pak nggih. Nggih. Lajeng, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut, Bapak? Dalam mengambil keputusan, tentu saja saya membutuhkan bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, dari semua pihak, yang mungkin itu dari guru, pendidik, tenaga kependidikan, dan mungkin pihak-pihak lain yang bisa membantu untuk terlibat dan bisa mengambil atau menghargai keputusan tersebut. Ngoten nggih. Kemungkinan juga dari siswa ngoten nggih. Dari siswa juga. Lajeng yang terakhir nih Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan tersebut tentang pengambilan keputusan dilema etika tersebut tadi, Bapak? Dari hal tersebut di atas, Nggih. maka dapat kami ambil pelajaran Nggih. bahwa dalam mengambil keputusan kita tidak bisa atau tidak boleh tergesa-gesa, atau kita tidak boleh memutuskan secara langsung begitu saja, tetapi butuh beberapa langkah sehingga keputusan yang diambil nanti akan menjadi keputusan yang bijaksana dan tidak merugikan pihak-pihak yang lain. Pihak manapun, Demikian ya, nggih, dari pihak manapun. Nggih. Nggih, Pak Roso, saya kira sudah cukup. Ini wawancara saya sudah sangat membantu ini untuk tugas-tugas saya tentang praktik pengambilan keputusan. Nggih, Iya. semoga di kesempatan lain panjenengan lebih lancar, sukses lagi ya dalam praktik pengambilan keputusan. Terima Dan kasih. saya banyak belajar dari Bapak mengenai pengambilan Terima kasih, Bu keputusan. Leni. Nggih, Juga sami-sami. selamat, Dalam ugi terima nggih. kasih. Nggih. Mudah-mudahan bisa mengikuti tahapan-tahapan berikutnya dengan sebaik-baiknya. Amin, amin. Nggih, terima kasih Pak Roso. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, perkenalkan saya Heni Rohmah. Saat ini saya sedang mengikuti diklat calon guru penggerak, di mana saat ini saya mendapat tugas untuk melakukan wawancara terkait dengan pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dalam suatu permasalahan di sekolah Bapak. Oke, monggo, napa terkait napa? Ya, Silakan. bisa kita mulai ya Bapak ya. Oke. Nggih. Saya akan memulai pertanyaan. Ini Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika itu kalau menurut saya itu kan
mengambil keputusan yang layak diputuskan, yang dirasa adil lah. Ya. Ya itu kan kalau kita ini terkait permasalahan di sekolah ya, Nggih. itu kan ada 3 kan ya tadi, anggaran, guru, instrumennya 3, anggaran, operasional sekolah, guru, pendidik, dan siswa. Ya. Itu kan. Nggih. Nah, permasalahan yang terkait dengan guru, mungkin antar guru atau gimana. Kalau pertanyaan tadi gimana? Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Bapak? Oh, itu biasanya gini, permasalahan itu terkait dengan apa itu, Mbak? Itu loh Bu, terkait rasan-rasan antar guru itu kan biasanya kan ada friksi gesekan-gesekan ya. Ya. Guru yang datang terlambat atau malas mengajar, nah itu kan akhirnya terjadi kecemburuan, terus kurang harmonis lah. Nah itu contoh kasus seperti itu kita perlu untuk mengidentifikasinya itu, ini ada apa, ada suara apa. Nah tapi kita kalau mendengar ada suatu masukan atau yang suara yang dimasukkan pada saya itu, biasanya saya tidak menerima mentah-mentah, tapi kita melihat dari sisi lain, kita cari apa sebelumnya, bagaimana mungkin ada satu permasalahan itu, sehingga tidak semata-mata masukan dari guru itu kita terima langsung mentah-mentah, enggak, tapi kita mengidentifikasi dari sisi mana, apakah dari murid atau dari teman guru yang lain gitu. Gitu nggih Bapak. Kemudian gini Bapak, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan menika, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tadi ya, contoh kasus tadi ya, kaitannya dengan guru yang datang terlambat kan ya. Nggih. Guru yang datang terlambat itu mungkin karena rumahnya jauh, atau mungkin karena ada permasalahan keluarga atau keluarganya ada yang sakit itu kan, Ya. atau dari ada kepentingan lain. Nah itu kan mungkin kita harus mencermati dulu permasalahan tersebut. Nah kita melakukan pendekatan bagaimana kita itu memberikan suatu punishment atau sanksi, tidak serta-merta, tapi sebaiknya jangan di saksi-saksi enggak, tapi kita mencari pemecahan masalah terhadap mengapa dia datang terlambat gitu loh. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian yang ketiga ini Bapak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya saya main ke rumahnya, silaturahmi ke rumahnya. Nah kita melakukan pendekatan gitu kan, mengatakan bagaimana kok datangnya terlambat, ada apa, nah itu kan, sehingga diharapkan itu ya pendidik atau guru tersebut itu akan sungkan gitu loh. Kita nggak usah memberikan sanksi enggak, tapi kita melakukan pendekatan itu sehingga kita bekerja sebagai pendidik itu, kerja itu diniatin ibadah. Insya Allah kalau ibadah ikhlas itu ya akan terjadi tanggung jawab pada diri sendiri itu kan. Seperti halnya kita sholat itu kan ya udah waktunya sholat ya sholat itu kan. Nah seperti halnya pendidik, waktunya masuk ngajar gitu. Gitu ya Bapak nih. Lajeng ini, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Ini kita ya itu tadi, silaturahmi ke rumah dari permasalahan, kita pecahkan, membantu permasalahan tersebut sehingga yang bersangkutan itu akan mentaati apa yang menjadi peraturan atau ketentuan yang diatur oleh sekolah itu, datang masuk jam 7 mengajar. Nah itu sudah kita membantu permasalahan tersebut. Nah seandainya itu
yang bersangkutan itu karena karakternya kelalaiannya, nah itu baru kita memberikan sanksi sesuai dengan aturan berlaku gitu. Tapi kalau karena permasalahan itu karena ada sesuatu hal yang perlu pemecahan, kita membantu. Nah itu aja kalau saya efektif seperti itu, melakukan pendekatan-pendekatan Gitu persuasif ya Pak ya. gitu. Iya. Baik. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bapak? Yang menjadi tantangan itu ya sebenarnya itu dengan teman-temannya sendiri itu. Nah kadang-kadang kalau kita tadi itu kita memecahkan pendekatan itu tidak diketahui oleh temannya, ada terjadi kecemburuan. Nah itu perlu kita kumpulkan. Nah kita kumpulkan bareng-bareng guru, tuh kita kasih tahu masukan ini, sehingga biar guru yang bersangkutan itu juga mengetahui kenapa dia terlambat, karena latar belakang seperti ini. Nah makanya kita harus bekerja itu berpedoman seandainya saya jadi dia, nah itu sehingga tidak terjadi ego itu. Iya. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan gitu ya Iya. Pak ya. Ya. Baik. Iya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Kalau terjadi seperti itu, ada laporan atau ada bisikan-bisikan, itu sebenarnya saya kan tadi saya sampaikan tidak menerima mentah-mentah, tapi saya langsung bertindak. Nah, itu tadi maka pendekatan-pendekatan itu sehingga tidak kalau pendekatan-pendekatan itu kita lakukan, terus kita memberikan apa itu pengertian-pengertian kepada teman-temannya. Nah kalau sudah efektif ya sudah selesai. Nah, tapi kalau masih tidak efektif, nah perlu dikumpulkan, kita jadwalkan pada hari apa yang longgar, ataukah setelah apa itu hari Sabtu itu biasanya kan nggak ada kegiatan belajar mengajar. Nah itu kita kumpulkan, kita pecahkan permasalahan-permasalahan itu sehingga organisasi atau lembaga pendidikan ini bisa harmonis sehingga bisa maju. Kalau enggak ini ya sulit, kalau enggak Gitu ya, ada Bapak ya? transparansi, ada keterbukaan, masih egosentris ya sulit untuk bisa. Iya, betul Bapak ya. Kemudian ini Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya itu, kita prinsipnya itu keterbukaan. Iya. Sebenarnya kan mereka, nah itu kan bekerja itu prinsipnya kan mencari uang. Nah, mencari uang itu kaitannya dengan apa itu nafkah ya, nafkah keluarga kan ya. Terus gitu, terus yang penting ada keterbukaan itu prinsipnya seperti itu. Keterbukaan anggaran, keterbukaan pembagian job description atau pembagian pekerjaan sehingga itu tidak apa itu ya adil lah. Memang adil nggak bisa 50-50, tapi kan ya harus efektif mungkin, seefisien mungkin memanfaatkan sumber daya yang ada itu sehingga semuanya merasakan yang sama gitu. Jadi melibatkan semua warga sekolah ya, iya. semua pihak gitu ya Pak ya. Seperti itu. Ini. Kemudian ini yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, nah itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tadi Pak? Untuk memutuskan itu ya tadi pengalaman saya itu gini, kalau saya berprinsip seperti ini, untuk mengambil keputusan itu kalau kita orang Islam itu filosofinya seperti orang naik haji, tawaf, itu tidak melihat dari sisi satu sisi, tapi kita lihat dari sisi lain, dari sisi lain, dari sisi lain, dari sisi lain. Nah, sehingga apa yang
kita putuskan itu ada rasa keadilan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah gitu loh. Ya. Bijaksana gitu ya, Pak. Nah, itu bijaksana gitu loh. Nggih, nggih. Jadi bisa Bisa diterima oleh semua pihak gitu. Nggih, nggih. Terima kasih Bapak. Saya kira sudah cukup apa yang perlu saya tanyakan, perlu saya gali dari proses praktik pengambilan keputusan dari pengalaman Bapak. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan ke depan Bapak dalam pengambilan keputusan bisa lebih bijaksana lagi. Insya Allah bijaksana, nggak ada pilih kasih. Terima kasih Bapak ya atas waktunya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam.